Assalamualaikum anak-anak Pak Guru yang hebat. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, sekarang ayo belajar bersama lagi dengan Pak Ilham. Semangat! Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran yang pertama. Sebelum kalian belajar tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, kalian akan belajar terlebih dahulu tentang sistem peredaran darah. Simak baik-baik ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Apa yang kamu ketahui tentang sistem peredaran darah? Ada yang tahu apa tidak? Ayo. Nah, jadi sistem peredaran darah atau yang secara akademis disebut sistem kardiovaskuler adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan berbagai zat dari dan menuju sel-sel tubuh. Bukan saja zat makanan yang didistribusikan oleh sistem peredaran darah, tetapi juga zat-zat lain seperti oksigen dan karbon dioksida. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil adalah darah dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru, kemudian menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke serambi kiri. Sedangkan sistem peredaran darah besar, darah dari bilik kiri menuju ke arteri besar atau aorta, kemudian menuju ke arteri dan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, dari seluruh tubuh menuju ke vena dan berakhir ke serambi kanan. Fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik. Pembuluh nadi disebut juga dengan arteri, sedangkan pembuluh balik disebut juga dengan vena. Pembuluh nadi ini adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Sedangkan pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah.
Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang memengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Nah, tahukah kamu penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Sekarang kita simak pada pelajaran berikutnya. Gangguan pada organ peredaran darah manusia. Gangguan pada organ peredaran darah manusia disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor keturunan, dan yang kedua adalah faktor non-keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Yang pertama adalah anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Penderita anemia biasanya terasa tubuhnya lemas. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, jumlah sel darah merah normal terlihat lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah sel darah merah penderita anemia. Penyakit anemia dapat dicegah dengan cara banyak mengkonsumsi makanan yang kaya akan kandungan zat besi, seperti kacang-kacangan, sereal, sayuran berwarna hijau, dan daging merah tanpa lemak, mengkonsumsi makanan yang tinggi vitamin B12 seperti olahan susu, daging, dan produk kedelai. Selain itu, juga mengkonsumsi makanan tinggi serat. Yang kedua adalah tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Gejalanya biasanya yang pertama adalah mudah lelah, kepala pusing, mata berkunang-kunang, pusing saat berubah posisi tiba-tiba, dan juga nafas pendek. Biasanya, penyakit hipotensi disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, seperti yang pertama adalah kurang olahraga, yang kedua, kurang makan makanan yang bergizi, yang ketiga, terlalu lelah, yang keempat, bekerja terlalu berat, yang kelima, stres, dan yang terakhir, kurang istirahat. Penyakit ini dapat dicegah dengan cara memperbanyak mengkonsumsi air putih agar terhindar dari
dehidrasi. Selain itu, menghindari mengkonsumsi makanan yang beralkohol, mengkonsumsi makanan bergizi tinggi, hindari tidur larut malam, serta tidak makan dalam porsi yang berlebih. Yang ketiga adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Gejala hipertensi biasanya ditandai seperti sakit kepala atau pusing, rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah, dan juga jantung berdebar-debar. Penyakit hipertensi dapat dicegah dengan cara melakukan olahraga secara rutin, menjaga berat badan ideal, memperbanyak konsumsi makanan rendah lemak, kaya serat, mengurangi konsumsi garam, alkohol, rokok, dan juga kafein. Yang keempat adalah kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Jika diperhatikan pada gambar di samping, penderita leukemia memiliki jumlah sel darah putih yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sel darah merah. Penyakit ini dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan sehat, rutin melakukan aktivitas fisik, melakukan pemeriksaan kesehatan tubuh secara rutin, serta memperbanyak konsumsi sayuran seperti brokoli, kubis, tomat, dan juga lobak. Jantung koroner. Penyakit ini disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau arteriosklerosis. Untuk mencegah terjadinya jantung koroner, biasakan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga banyak mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur mayur dan juga buah-buahan. Yang keenam adalah stroke. Penyakit ini disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak sehingga syaraf-syaraf yang ada di otak tidak memperoleh cukup oksigen. Yang ketujuh adalah varises. Varises adalah pelebaran pembuluh balik atau vena yang umumnya terjadi pada bagian betis. Penyakit ini dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Nah, sekarang contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia keturunan. Yang pertama adalah hemofilia.
Penyakit ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terkena luka. Penyakit ini biasanya tidak dapat disembuhkan karena merupakan penyakit keturunan. Akan tetapi, gejalanya dapat dikurangi dengan pengobatan dan melakukan transfusi darah dalam kondisi tertentu. Yang kedua adalah talasemia. Talasemia adalah bentuk sel darah merah tidak beraturan sehingga menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida berkurang. Penyakit ini tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit keturunan. Akan tetapi, gejalanya dapat dikurangi dengan pengobatan dan melakukan transfusi darah dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah. Usaha-usaha untuk mencegah gangguan alat peredaran darah yaitu dengan cara melakukan pola hidup sehat. Di antaranya seperti makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan juga tidur dan istirahat yang cukup. Nah, sudahkah kamu menjaga kesehatan organ peredaran darah? Sudah apa belum? Jadi, kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tidak mengalami gangguan. Bagaimanakah cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia? Ada yang tahu apa tidak, hayo? Berikut ini beberapa cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Yang pertama, selalu memperhatikan asupan nutrisi tubuh. Kebiasaan mengkonsumsi makanan yang sehat merupakan suatu cara cerdas dalam menjaga kesehatan darah. Adapun nutrisi-nutrisi yang penting untuk darah antara lain, yang pertama adalah asam folat. Asam folat ini berfungsi untuk membantu metabolisme homocysteine serta asam amino yang biasanya ditemukan di dalam darah. Yang kedua adalah asam lemak omega 3 yang berfungsi sebagai antiinflamasi serta anti pembekuan darah dalam tubuh. Yang ketiga, arginin yang berfungsi untuk memproduksi oksida nitrat yang nantinya akan membantu menciptakan aliran darah yang sehat, yaitu dengan membuat pembuluh darah menjadi rileks. Yang kedua adalah menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung garam dan gula. Makan makanan yang banyak mengandung garam dapat menyebabkan penyakit darah tinggi atau hipertensi. Sedangkan makan makanan yang banyak mengandung gula dapat menyebabkan peningkatan kadar gula di dalam darah. Yang ketiga adalah melakukan olahraga secara teratur. Melakukan gerakan fisik akan sangat membantu kita dalam menjaga kesehatan darah. Dengan berolahraga, maka otot-otot tubuh akan semakin kuat. Selain itu juga dapat dengan mudah menerima insulin
serta membantu memaksimalkan penggunaan glukosa dalam darah. Hal ini tentu saja berguna terutama bagi mereka yang memiliki kadar gula yang berlebih. Dengan berolahraga, tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Yang keempat adalah menghindari konsumsi alkohol. Mengkonsumsi minuman yang banyak mengandung alkohol secara berlebih akan dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Salah satunya adalah dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, yaitu tekanan darah tinggi. Yang kelima adalah menjauhi rokok. Bahaya rokok memang sudah tidak bisa dijelaskan lagi. Sangat banyak. Jika kita seseorang yang peduli terhadap kesehatan, maka sebaiknya kita menjauhkan diri dari rokok, baik itu sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Hal ini disebabkan pada saat kita merokok, itu berarti kita telah memperkenalkan ribuan bahan kimia yang beberapa di antaranya dapat merusak pembuluh darah. Selain itu, kandungan bahaya nikotin yang terdapat dalam rokok yang kita hisap dapat mengakibatkan penyempitan pada pembuluh darah, bahkan akan merusaknya. Untuk itu, ada baiknya jika kita menghindari produk tersebut. Selanjutnya, membatasi asupan lemak. Lemak jenuh dan lemak trans yang terdapat dalam makanan yang kita konsumsi juga memiliki efek yang tidak baik untuk kesehatan darah kita. Apabila seseorang mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung kedua jenis lemak tersebut, maka akan dapat mengakibatkan rusaknya pembuluh darah serta jantung dari waktu ke waktu. Untuk itu, sebaiknya kita mulai mengkonsumsi beberapa makanan yang lebih banyak mengandung asam omega 3 seperti yang terdapat dalam ikan salmon, buah-buahan, sayuran, serta biji-bijian. Yang ketujuh, rutin mengikuti kegiatan donor darah. Dengan rutin mengikuti kegiatan donor darah, akan membantu kita menjaga kesehatan darah. Dengan melakukan kegiatan sosial tersebut, selain bertujuan untuk menolong sesama, juga sangat berguna untuk membantu memproduksi sel-sel darah merah yang baru. Jadi, kita tidak perlu khawatir sel-sel darah merah dalam tubuh kita akan berkurang. Nah, setelah tadi kalian belajar tentang sistem peredaran darah dan gangguan pada organ peredaran darah, serta cara mencegahnya, sekarang kita akan belajar tentang pantun. Jadi, Tuhan menciptakan tubuh manusia dengan sempurna. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan. Cara mensyukuri karunia Tuhan bisa dengan cara menjaga dan merawat apa yang telah Tuhan berikan. Menjaga kesehatan organ peredaran darah merupakan wujud syukur kepada Tuhan. Cara mengungkapkannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui pantun. Tahukah kalian apa itu pantun? Pantun merupakan salah satu puisi lama. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar ataupun dibaca.
Nah, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur pantun. Unsur-unsur yang ada pada pantun diantaranya adalah yang pertama bait. Bait yaitu jumlah baris pada suatu pantun. Yang kedua adalah larik atau baris, yaitu kumpulan beberapa kata yang ada di dalam pantun. Yang ketiga, kata. Kata yaitu gabungan dari suku kata yang mempunyai arti. Yang keempat, suku kata. Suku kata yaitu penggalan-penggalan nada atau bunyi dari sebuah kata di dalam satu ketukan. Yang kelima, rima atau sajak. Rima atau sajak yaitu bunyi akhir pada setiap baris yang ada pada pantun. Yang keenam, sampiran, yaitu bagian pantun yang terdapat pada baris pertama dan kedua. Dan yang terakhir, isi, yaitu bagian dari pantun yang terdapat pada baris 3 dan 4. Nah, sekarang Pak Guru punya contoh pantun, teman-teman. Rambutku lebat, rambutku subur. Tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Nah, ada yang tahu apa tidak ciri-ciri pantun di atas? Ciri-ciri pantun di atas adalah secara umum, ciri-ciri pantun sebagai berikut. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, bersajak silang A, B, A, B, dan A, 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 A. Dan yang keempat, baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Nah, pantun terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah sampiran. Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Yang kedua adalah isi. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat di setiap baitnya. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah pantun jenaka, yaitu pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Yang kedua, pantun nasihat, adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Yang ketiga, pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Dan yang keempat adalah pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Nah, sekarang Pak Guru punya pantun lagi nih. Pergi ke sawah menanam ketan. Setelah hari Kamis, itu Jumat. Rajinlah makan sayur-sayuran agar tubuh menjadi sehat. Nah, sekarang coba kalian tentukan makna atau isi pantun di atas. Ada yang tahu apa tidak? Hayo. Ya, jadi makna pantun di atas adalah ajakan untuk
rajin makan sayur-sayuran agar tubuh menjadi sehat. Nah, cara untuk mengetahui amanat yang ada pada pantun adalah dengan membaca dan mengetahui bagian isi pantun. Bagian isi pantun terdapat pada baris ke-3 dan ke-4. Sekarang, coba kalian tentukan amanat pada pantun berikut. Amanat pada pantun tersebut adalah kita harus rajin makan sayuran supaya tubuh menjadi sehat. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita telah selesai dan semoga apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara rajin cuci tangan, selalu memakai masker, dan juga jaga jarak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.